Wijaya itu berada di tanah tarik. Kali ini ucapanmu luar biasa, Sapi Ompong. Ternyata kamu lebih pintar dari yang kubayangkan. Begini, Rowang. Kamu jaga Nini Mesin dan Panji. Biar aku yang ke sana. Omonganmu masuk akal. Loh, jadi kita berpisah lagi. Cuma sementara, Rowang. Bilang saja sama Nini Mesin. Aku akan pulang bawa Kamandanu. Kami mengaturkan sembah Gusti Prabu. Wijaya, saya menagih tawaranmu. Ingin menjajal menjangan atau kerbau liar di alas tarik ini. Kedatangan Paduka ke sini benar-benar anugerah yang tidak terkira. Hamba sendiri yang akan mengantarkan Paduka untuk mendapatkan buruan yang banyak. Saya curiga hutan di seberang sana, Paman Patih. Bercerita tentang sebuah film ini. Saya curiga, apakah buaya-buaya itu sengaja dipelihara di rawa ini? Kamu tahu letak desa Lopandak, Wijaya? Hamba baru mendengar nama desa itu, Gusti Prabu. Lopandak. Apakah pedukuhan itu jauh dari sini? Ada apa, Gusti? Menurut Arda Raja, desa itu sedang mempersiapkan diri untuk memberontak. Maka dengan terpaksa dihancur luluhkan. Menurut hamba, tindakan Adi Arda Raja benar adanya, Gusti Prabu. Menyiram api sebelum besar. Mula-mula saya memang marah pada tindakan Arda Raja yang sewenang-wenang. Tapi alasan dia dan juga Pati Kebo Mundarang cukup masuk akal. Bahwa sebuah negara bisa membangun kalau bebas dari gejolak keamanan. Dari mana kalian? Kenapa tadi tidak ikut berburu? Ternyata Wijaya tidak bohong bahwa hutan tarik sangat kaya dengan binatang buruan. Kami berburu binatang yang lain.
Ayahanda Prabu, Binatang apa Arda Raja? Apa kamu berburu macan? kami berburu binatang pelarian dari Lopandak yang saya duga masuk ke daerah sini. Apa maksud Adi? Mencurigai kami melindungi orang-orang pelarian dari Lupandak. Terbalik, Wijaya. Saya mencurigai sebagian orang-orang Lopandak adalah anak buahmu. Maaf Gusti Prabu. Tuduhan ini harus diluruskan. Karena ini menyangkut sumpah prastia hamba pada Paduka. Silahkan hancurkan pedukuhan kami. Kalau memang Adi menemukan bukti bahwa kami terlibat atau ada hubungannya dengan orang-orang Lupandak. Arda Raja, kamu sudah membunuh suasana perburuan yang gembira ini. Sebagai seorang pangeran Pati, mestinya kamu bisa menjaga mulutmu. Kakek mau oleh-oleh apa? Rusa, kelinci, atau celeng? Buni, hutan itu bukannya pasar. Kamu ini kok senangnya jumawa. Rezekimu ditentukan oleh Sang Pencipta. Buni berangkat dulu, Kek. Mari. Goblok! Kenapa tidak kamu tangkap? Mana mungkin kami mampu, Kakang. Dewi Sambi dan Gusti Empu Tong Bajil sendiri keteter melawan dia, Kakang. Benar juga. Kita harus segera memberitahu Empu Tong Bajil. Kenapa Nini bersekutu dengan pasukan pendekar yang dipimpin Patih Kebo Mundarang? Padahal mereka jahat dan kejam. Jahat dan tidak jahat. Hanyalah masalah ke arah mana kita menghadap. Di tempat yang sama, kita bisa mengatakan utara, juga bisa mengatakan selatan. Tinggal membelokkan wajah kita saja. Bagaimana jelasnya? Saya bisa lebih leluasa mencari tahu orang Singosari yang telah menyengsarakan ibu dan saya sendiri kalau bergabung dengan mereka. Karena merekalah yang berkuasa saat ini. Dan kita sama-sama tahu bahwa kekuasaan adalah kekuatan. Nini akan tetap menjadi anak buah Tong Bajil? Terus terang, saya muak dengan orang tua biadab itu, juga Dewi Sambi. Karena mereka bajingan-bajingan yang diberi kekuasaan oleh Gusti Patih Kebo Mundarang. Daerah apa ini? Dinginnya membukukan tulang sumsumku. Sontoloyo. Jangan-jangan aku berada di alas Tengger. Mestinya aku mengambil arah utara. Setan alas. Ini pasti alas Tengger. Air minum pun hampir beku. Sontoloyo. Ayo, katakan Mandanu, mandi, ayo. Biar segar, Kakang. Nini dulu. Saya masih mau memanaskan darah di paru-paru dan jantung saya.
Nini Raga Runting, Nini ada di sini. Aku ada di mana-mana. Begitu ya kamu memperlakukan istri yang sedang hamil besar. Menelantarkannya setelah mengecap madunya. Apa maksud Nini? Masih bertanya pula. Kamu mau lari dari tanggung jawab, Ksatria? Itu sikap putra empu yang Linowe. Hah? Ini bukan karangan ini. Saya benar-benar tersesat berburu di hutan. Mungkin saya melangkahi akar Mingmang. Tahu-tahu saya sudah memasuki hutan tarik. Dan beberapa minggu saya tinggal di sana. Kemudian saya minta izin untuk membawa Mesin dan Panji. Tapi di tengah perjalanan saya dihadang Putong Bajil dan Dewi Sambi. Jadi, gadis yang Nini lihat yang sedang mandi itulah yang menolong saya. Pukulan segara geni. Hanya satu dukun yang bisa mengobati. Nyai Congcorang. Kamu ke Bukit Penampihan. Kakang! Kakang Kamandanu! Kakang! Kemana itu orang? Saya harap Nini bisa mengerti. Kalau saya harus membalas budi kepada orang yang telah menolong saya. Asal kamu tahu, Nini Mesin pun sangat membutuhkan kasih sayangmu. Kasihan dia kesepian. Dan sepertinya perutnya sudah semakin tua. Apapun alasanmu, kau harus segera pulang. Iya, saya pasti pulang, Nini. Tapi tidak sekarang. Saya tidak enak kepada orang yang telah menolong saya. Kalau tidak mau, kamu akan berhadapan dengan saya. Nanti malam, saya tunggu di gerbang desa Tanibala. Mana Kamandanu? Ada? Kamu tidak masak untuk sarapan, Wuni? Malas? Ada apa? Kalau ada persoalan, Mbok dirembuk. Kalau ada masalah, pecahkan bersama. Kamu bertengkar dengan Kamandanu. Dia tiba-tiba tidak mau diajak bercanda. Dia sengaja mau menjauhi saya. Entahlah, salah saya apa? Seberapa jauh kamu mengenal dia? Sebelum dia saya tolong, sudah beberapa kali kami bertemu.
yang menghancurkan ibu. Jangan pukul rata begitu. Apa pernah dia menyatakan cinta padamu? Tidak mandi, Kakang? Iya, belum. Nanti, Wuni. Badan saya masih kurang enak. Sebenarnya ada persoalan apa, Kakang? Saya lihat sejak di pinggir kali tadi, Kakang jadi murung. Tidak ada apa-apa, Wuni. Saya rasa saya hanya perlu istirahat. Siap berangkat, Kamandanu? Nini, sebagai orang yang lebih tua dari saya ingin minta pendapatmu. Sudah, jangan banyak alasan, Kamandanu. Saya sudah hafal watak lelaki. Nini, saya tidak bohong. Saya merasa berat meninggalkan orang-orang yang dengan tulus telah menyelamatkan jiwa saya. Saya ingin menjelaskan kepada Sakawuni bahwa sebenarnya saya sudah punya istri, tapi tunggu waktu yang paling tepat. Tidak usah menunggu waktu, Kamandanu. Makin cepat kebusukanmu terbuka, makin bagus. Rupanya, kamu pun juga seekor serigala. Wuni, tunggu. Saya harus menjelaskan. Segalanya sudah jelas, Kamandanu. Aku sudah mendengar semua omonganmu. Kamu sengaja menutup-nutupi bahwa kamu sudah punya istri, supaya dengan gampang kamu bisa menodai aku, iya kan? Maaf, saya tidak serendah itu. Jangan mendekat, dan jangan sentuh aku. Bahkan bayanganku pun tak sudi kamu sentuh. Dengar dulu. Selama ini saya menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Tapi belum pernah ada. Tidak. Selama ini, kamu pasti menunggu waktu untuk bisa menodai aku. Bajingan. Anak itu pasti murid juga Tabrama. Aku kenal jurus-jurusnya. Ayo, balas aku pengecut. Kamu pikir aku tidak tega membunuhmu? Benar-benar luar biasa. Masih muda, tenaga dalamnya begitu tinggi. Untung Kamandanu memiliki dasar cukup kuat. Wuni, apa-apaan kamu? Dia telah menyakiti hati saya, Kek. Lalu dia mau kau bunuh? Iya. Kalau begitu buat apa kamu menolong nyawanya? Artinya, apa yang kamu lakukan selama ini tidak ikhlas. Kau masih kenal aku, Sugata Brahma? Wajahmu terus terang aku lupa. Tapi melihat tingkahmu, kamu pasti Nini Raga Runting. Cucumu sungguh hebat, Sugata. Masih muda. Jurus lengan seribunya begitu sempurna. Cucumu naksir sama dia.
Hati-hati, dia sudah punya istri yang hampir melahirkan. Uni, hentikan! Sudah terasa mulus, Mesin. Sepertinya sudah dekat, Nyai. Wah, sudah di bawah ini. Panji, ambil air di baso, cepat. Baik, Nek. Ayo, nih, tahan. Tarik nafasmu, tahan. Ya, hembuskan. Ya, tarik nafas, tahan. Ayo, hembuskan. Iya. Jangan ke rumah dulu. Di sini saja. Tunggu saja sampai ada tanda. Mesin, bagaimana Mesin, Ki? Nini Raga Runting sudah sampai. Dia yang mengurusnya. Bagaimana keadaannya? Sehat? Dia sangat mencemaskan kamu. Kau bayi yang cantik.
Semua yang lahir di dunia harus punya nama. Sebagaimana benda-benda di alam semesta ini juga punya nama. Dari bebatuan, tetumbuhan, dan juga binatang. Maka itu kamu harus memberi nama anak itu Kamandanu. Tidak, dia tidak berhak memberi nama. Karena anak ini bukan titisannya. Mesin lebih berhak. Saya tidak punya calon nama. Dia harus memakai nama Jawa. Karena bapaknya orang Jawa. Kalau begitu, biar aku yang memberi nama anak itu. Aku juga orang Jawa asli. Nah, bagaimana kalau aku beri nama Kembang Mayang? Bagus toh? Dasar lelaki berselera rendah. Nama kok Kembang? Kembang itu kan hiasan. Apa mau wanita hanya dijadikan hiasan? Ya, sapi ompong. Biar aku saja yang kasih nama. Aku juga orang Jawa. Aku beri nama dia Ayu Wandira. Ayu Wandira. Sederhana. Sederhana sekali. Tapi sangat bagus. Ya, terus terang. Nama itu lebih bagus dari nama Raga Runting. Namamu Ayu Wandira. Kesetiaan Sakawuni sudah tidak bisa lagi dipercaya, Adiwinotan. 4 bulan lebih dia tidak pernah datang untuk melakukan perondaan bersama. Tindakannya selalu seenaknya. Padahal kerja kita tidak bisa seperti itu. Dia mengira dirinya yang paling sakti. Itu salahnya. Suatu saat, dia akan berhadapan dengan tapak wisaku. Kamu ikut saya. Yang lainnya tunggu di sini. Sebenarnya, semua tergantung kita. Kalau Adiwinotan sependapat dengan saya, kami akan segera mencari dia dan menghabisinya. Kalau Gusti Patih mempertanyakannya, kita jawab saja bahwa Sakawuni tertangkap basah memihak Sanggrama Wijaya. Ada berita apa, Lejong? Ampun, Empu. Anak buah saya melihat Sakawuni dengan seorang pemuda menuju ke Pegunungan Tengger. Ada beberapa desa di sana. Antara lain Tanibala. Iya, itu desanya Sakawuni. Tapi kita belum pernah meronda ke arah sana. Setiap pendekar pada akhirnya harus naik gunung. Melepaskan diri dari semua urusan kehidupan dunia. Kakek mau mewariskan seluruh tenaga dalam kakek yang selama ini mengimbangi jurus lengan 1000 kepadamu. Sebagaimana dulu kakek menerima warisan tenaga dalam itu dari guru kakek. Tapi semua itu bisa kakek lakukan kalau keadaan jiwamu sudah mantap. Sesudah itu, kakek akan meninggal? Saya tidak mau menerima warisan itu, Kek. Bagi saya, kakek lebih berarti dari semua ilmu silat yang saya miliki. Kakek lebih saya cintai dari apa saja yang saya senangi. Siapa yang bilang kakek akan meninggal? Kakek akan tetap hidup. Tapi bukan sebagai pendekar. Kakek akan kembali menjadi rakyat biasa. Karena kakek sudah tidak punya lagi tenaga dalam untuk mengimbangi jurus lengan 1000. Kamu sendiri tahu bahwa jurus lengan 1000 itu tidak akan berarti apa-apa tanpa tenaga dalam. Jadi? Besok pagi, ketika matahari sepenggala, kakek akan menyalurkan tenaga dalam ke dalam tubuhmu. Supaya jurus lengan 1000-mu semakin sempurna. Kakek.
Sini. Kau tahu desa Tanibala? Tuan-tuan sudah memasuki desa itu. Di mana rumah Sakawuni? Kenapa? Kau kaget mendengar nama itu? Tunjukkan di mana rumahnya. Kamu pasti tahu. Karena matamu bicara bahwa kamu tahu. Kamu yang namanya Sugata Brahma. Tuan-tuan ini dari mana? Kalau ditanya jawab. Jangan malah bertanya. Ada apa tuan-tuan mencari saya? Mana Sakawuni? Oh, cari cucu saya. Dia sedang mandi. Periksa rumahnya. Dari dulu, aku ingin menjajal jurus lengan 1000 miliknya. Dia pasti lebih hebat dari Sakawuni. Kamu harus ikut kami, Sakawuni. Kamu akan diadili dengan tuduhan sebagai pengkhianat. Hanya karena aku tidak mau runtang-runtung dengan orang-orang tua macam kalian. Kamu telah membocorkan semua rencana kami untuk menggerebek orang-orangnya Sanggrama Wijaya yang mau memberontak. Kenapa setiap kegagalan kau timpakan kepada aku, Empu? Tidakkah kau punya sedikit watak kesatria?
Maafkan Pupu, Ayah. Saya berdosa telah meninggalkan Sakawuni sendiri di rumah. Saya tahu, Ayah pasti repot dengan bayi itu. Wuni, Wuni, Wuni. Waktu kakek menyalurkan seluruh tenaga dalamnya ke dalam tubuh saya sudah punya firasat buruk akan terjadi apa-apa. Rupanya, pertemuan tempo hari itu adalah pertemuan terakhir dengan Ayah. Kamandanu tidak membelamu. Kemana anak itu? Jangan sebut dia lagi, Ibu.
Ternyata pandangan ibu tentang lelaki itu benar. Dia benar-benar bajingan. Ternyata dia sudah punya istri yang sedang hamil besar. Dan dia meninggalkan saya tanpa sedikit pun menghargai cinta saya. Kebanyakan wanita melakukan kesalahan yang sama. Karena kita bercinta dengan segenap perasaan. Tanpa sedikit pun melibatkan pikiran. Sehingga kita mudah terlena, kehilangan ketelitian kita. Lalu memasrahkan segala milik kita kepada orang yang sebenarnya belum kita kenal asal-usulnya, belum kita kenal watak dan tabiat aslinya. Apakah adil kepasrahan dan kejujuran semacam itu disemena-menakan? Ini bukan masalah keadilan, Dok. Tapi kecerobohan kita dalam menilai cinta. Karena ketulusanmu, maka lupa menyelidiki siapa sebenarnya Kamandanu. Dia harus menerima ganjaranku yang akan dia sesali seumur hidupnya. Juga banyak kapuk. Kakang, sebenarnya apa yang ada dalam pikiran Kakang? Sepertinya Kakang tidak punya gairah. Tidak, saya bahagia, Mesin. Saya sangat senang bisa berkumpul. Apakah ini namanya bahagia? Kalau wajah Kakang selalu murung. Jujurlah pada saya, Kakang. Sekarang saya sudah mampu untuk tegar menghadapi kenyataan sepahit apapun. Terus terang, setiap kali saya melihat Nini menyusui Ayu Wandira, hati saya terasa kembali pedih. Saya seperti melihat Kakang Dipangga yang sedang memelukmu. Maaf, sebenarnya saya ingin melupakan peristiwa itu. Saya titip Panji. Iya. Kakang, kenapa kau lebih menyayangi Panji? Apakah karena Kakang mencintai ibunya? Maafkan saya, Mesin. Saya benar-benar keliru. Saya salah. Mulai sekarang saya akan menyayangi Ayu Wandira seperti saya menyayangi anak saya sendiri. Sekarang, terimalah hadiah dari saya.
Ketika kata-kata sudah tidak bisa menjawab tanya, maka bahasa pedanglah yang bicara. Ya, bahasa para kesatria bahwa bumi menuntut sesaji darah manusia. Pedangku, taring betara kala, sedang dihamuk murka. Amarahnya menelan rembulan jadi gerhana. Bumi gelap pekat, menangis air mata merah gemerlap kilap, pedang menusuk dunia. Darah mengalir dari ujung pedang kekuasaan, tergelar dari ujung pedang. Kemegahan berangkat dari ujung pedang. Sebagaimana derita juga tergelar dari ujung yang sama. Jurus pedang Aki benar-benar indah dan luar biasa. Itu jurus bulan kembar. Semua pendekar dari Blambangan sampai Kediri akan lari terkentut-kentut bila mendengar nama jurus itu. Saya mulai tertarik dengan ilmu pedang Aki. Bisa. Asal kamu belajar makan daging kalong mentah-mentah. Nanti aku ajari. Hah? Cara makannya. Daging kalong akan menambah kekuatan nafasmu.